Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang koset, subgroup, normal, dan grup faktor. Ya. Yang pertama kita akan membicarakan tentang koset. Definisi. Misalkan G group ya, misalkan G-nya grup, kemudian H subgroup G ya. G-nya grup, G-nya grup, H-nya subgroup G, X-nya anggota G. Maka HX itu himpunan yang anggotanya adalah HX, hanya anggota H, disebut koset kanan H di G. Jadi kalau X-nya di kanan disebut koset kanan ya. Kalau X-nya di kiri disebut koset kiri. Ini pernah kita bicarakan pada saat kita membicarakan simbol dulu, simbol. Cuma waktu itu hanya tidak huruf subgroup, pokoknya ada H subset dari G. Dulu kan kita sudah berbicara seperti ini. Jadi sekarang kalau G-nya grup hanya subgroup G, X-nya anggota G. Yang namanya HX itu adalah X-nya kan sudah ditentukan, hanya yang bergerak di anggota H besar. Jadi himpunan yang anggotanya HX, hanya anggota H. Disebut koset kanan H di G, kalau X-nya yang di kiri disebut koset kiri H di G. Ya. Itu sebenarnya kita sudah membicarakan itu dulu, pada saat berbicara tentang simbol. Contoh ya, kita ke S3. S3 itu anggotanya siapa saja? S3 ayo. Anggotanya siapa saja? Sigma 1 itu Pak. Oke Sigma ya. 1. Sigma 1, Sigma 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ya. Misalkan X-nya katakanlah Sigma 3 misalkan. Jadi X-nya anggota G ya. Kemudian hanya subgroup G. Beri contoh subgroup dari S3. Dulu apa contohnya? Yang jelas Sigma 1, terus apa lagi? Salah satu contoh subgroup dari S3 dulu. 3, 4. Sigma 1, Sigma 3, Sigma 4. Sigma 4 ini subgroup G ya. Oke. Sekarang tentukan koset kanannya. Koset kanannya H di G. Untuk X sama dengan Sigma 3. Seperti apa ini? Ke definisi atas ini coba perhatikan. HX itu adalah himpunan yang anggotanya HX hanya anggota H. Jadi ini himpunan yang anggotanya X-nya tetap kan? X-nya berapa? X-nya apa? Sigma 3 kan? Hanya anggota H. Hanya kan ini. Kita mulai dari Sigma 1. Berarti Sigma 1, Sigma 3, berapa? Sigma 3. Sigma 2, Sigma 3. Terus Sigma 4, Sigma 4, Sigma 3. Guys, lihat tabel. Jadi apa ini? 1, 3 apa? 3 ya karena satunya adalah Sigma identitas. 3. Terus 3, 3. Sigma 4. 4. 4, 3. Sigma 1. 1. Itu namanya koset kanan H di G untuk X sama dengan Sigma 3. Sementara koset kirinya, ayo jadi apa nih kalau koset kiri? Jadi sekarang X-nya di kiri. Ya, Sigma 3, Sigma 1. Sigma 3 sama. Sigma 3, Sigma 4. Ini tetap 3 ini 1 kan ini kan. Ini Sigma 3. Terus 3, 3 tetap ya 4. 3, 4 apa? Sigma 1. Sigma 1. Oke ya. Pertanyaannya, apakah HX sama dengan XA untuk kasus ini?
Ya. Ya, untuk kasus ini sama ya. Oke. Untuk kasus ini ya. Untuk kasus yang ini. Untuk kasus X-nya sigma 3 dan hanya adalah sigma 1, sigma 3, sigma 4. Sampai sini paham arti koset kiri, koset kanan? Paham, Mbak. Paham ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Untuk yang kedua. Tetap S3-nya sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ganti X-nya misalkan X5. Hanya misalkan sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Hanya apa misalkan yang beda dari tadi? Sigma 1, subgroup dia ya. Apa lagi? Sigma 2. Sigma 2, terus? Udah, Pak. Sigma 1, sigma 2. Oh, oke ya, oke apa. Kemudian sekarang HX-nya, koset kanannya. Berarti sigma 1, sigma 5, kemudian sigma 2, sigma 5. Sama dengan apa lagi? Sigma 5, 25 apa? Sigma 3. 3. Oke. Sementara koset kirinya 5 berarti 52. Sigma 5. Oh, 53 apa? Kok 52? Sigma 4. Apa? Sigma 4. Sigma 4. 4. Oke. Sama enggak kiri kanan? Tidak, Pak. Tidak sama kan? Jadi secara umum tidak sama ya. Secara umum tidak sama. Tadi kebetulan saja tadi. Betul ini nggak ada yang salah ya. Ini betul ya. Sigma 1, sigma 2 itu subgroup ta? Coba, ayo sigma 2, sigma 2 apa? Sigma 1, Pak. Sigma 1, betul. 1, ya, oke. 1, 5, 25 ya. 5, 25, 3 ya. 25 itu 3 ya, betul ya. 1, 5. Ya, tidak sama. Oke, lanjut ya. Nah,
Sekarang ini tadi tetap sigma 1, sigma 2, sigma 3. Hanya misalkan apa ini? Boleh sama dengan tadi, boleh berbeda apa? Yo. Sigma 1 apa lagi yang subgroup dari S3? Apa? Sigma 1 terus Sigma 5. 2 saja. Ya, Pak. Sigma Oke. 5, sigma 5, sigma 1. Ya. Sekarang tentukan semua koset H di G. Ngerti maksudnya? Semua koset kanannya. Jadi nanti H sigma 1, H sigma 2, H sigma 3, H sigma 4, H sigma 5, H sigma 6. Cari ini. Ya. Yang perempuan 3 di atas. Yang perempuan, yang laki-laki 3 di bawah. Ayo, biar cepat. Sudah, yang atas, yang H sigma 1 apa ini? H sigma 1, ayo, yang apa nih, perempuan. Apa ini? Sigma 1, sigma 5. 1, sigma 5. Sigma 5. Terus bawahnya, Sigma 2, sigma 4. terus Sigma 3, sigma 6. terus bawah. Ayo laki-laki. Ayo yang laki-laki ini, H sigma 4 apa? Koset kanan ini, sigma 4. Lah iki lho sing lanang ndi rek? Halo. Yang laki-laki ini, yang laki-laki loh. Tohari. Di Tohari. 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 Tohari ada Tohari. Duh, kok nggak ada sini? Jangan-jangan ini hanya on, setelah itu ditinggal ini ya. Orangnya kemana gitu.
Danang boleh mencoba, Pak. Toharin di Toharin di. Tohari, nggak ada ya. Ini saya duga ini join setelah itu ditinggal. Danang. H sigma 4 ya, Pak. Sigma 4, sigma 2. Ya apa hasilnya? Lah kok sigma 4, sigma 2? Oh, hasilnya sigma 4, sigma 2 gitu maksudnya. Iya, sigma 4, sigma 2, Pak. Oke. Nang, panggil temenmu yang laki-laki. Yang laki-laki ya, Pak. Yang laki-laki. Ada Jubi mungkin, Pak. Soliudin di. Hadir, Pak. Ya, apa lagi? Sigma 6, sigma 6, sigma 3. Kondi sigma 6, sigma 3, ayo. Kok sigma 6, sigma 3 itu kondi. Dari mana sigma 6? Oh, mohon maaf, Pak, salah bicara. Sigma 4, sigma 2. Oh, sigma 5, sigma 5, sigma 1. Sigma 5, sigma 1. 1. Oke. Terus panggil temanmu yang laki-laki. Atau lagi. Siapa? Dimas, Pak. Dimas. Dimas. Dimas A, Pak. Dimas A. Yes. Dimas A, ndi. Yo, nang dia kira. Dimas, ada ndak? Loh, kok nggak ada sih? Waduh, ini harus on cam kalau gini caranya. Ganti, Pak. Ganti. Sudah gini, ini suatu saat saya harus on cam kalau gini. Saya khawatir ini cuma join setelah itu tinggal kemana-mana. Mana nggak ada orangnya gini. Nah ini mana cuma join setelah itu ditinggal gitu. Setelah presensi tinggal. Akil, Pak. Akil. Dimas nggak ada tadi, Mas. Akil.
Ada Agil. Agil. Ya, Pak. Ya, apa ini? Sigma 6 sama dengan sigma 6, sigma 3, Pak. 6 56 ya, Pak, hasilnya 56. 53 ya. Oke. Oke. Sekarang Anda perhatikan ini semua koset kanannya. Ada yang sama enggak? Ada yang sama di antara 6 ini? Ada ini loh. Ini dengan ini sama kan? Terus mana lagi? Ini dengan ini kan? Terus 63 ini juga. Ini dengan ini. Ya. Jadi ternyata semua koset kanannya itu hanya ada 3, yaitu ada 3 kan? Ini 1, 2, dan 3. Ini kan sama, ini dengan ini kan sama saja. Ternyata koset kanannya itu hanya ada 3 koset kanan yang berbeda. Ya, jadi hanya ada koset kanannya 3 koset kanan yang berbeda. Anda perhatikan bahwa semua koset kanannya itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia sama. Yang kedua, Anda perhatikan ini dengan ini. Karena hanya ada 3 kan tadi kan. Ini, dan itu. Coba Anda perhatikan 3 yang berbeda ini. Gimana? Apa kesimpulan Anda? Ya, kesimpulannya adalah tidak ada yang beririsan. Coba, ini 15, di sini 24, sini 36 kan. Tidak ada yang ikut di 2 koset yang berbeda. Sigma 1 hanya di sini dia, sigma 2 hanya di sini, 3 di sini. Sehingga kalau ada 2 koset kanan itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sama persis atau tidak beririsan. Jadi irisannya kosong ya. Jadi kalau ada 2 koset kanan, maka hanya ada 2 kemungkinan, dia betul-betul sama HA sama dengan HB koset kanannya ini, atau HA iris HB itu sama dengan himpunan kosong. Ini dari kasus ini ya. Ternyata itu nanti berlaku untuk umum bahwa kalau ada setiap 2 koset kalau tidak sama maka dia tidak ada beririsan, dia lain sama sekali gitu ya. Seperti H sigma 1 dengan H sigma 2 itu kan tidak sama. Kalau tidak sama mesti dia tidak punya irisan. Jadi irisannya mesti kosong. Tuh ya. Nah, jadi kesimpulannya itu secara umum ya, kalau ada 2 koset kanan H di G ya, 2 koset kanan H di G, maka kemungkinannya keduanya itu sama atau keduanya tidak beririsan atau keduanya tidak beririsan. Seperti tadi itu. Betul-betul sama atau tidak beririsan sama sekali. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana kalau G-nya komutatif? Kalau G-nya komutatif bagaimana dengan HX dan koset kanan dan koset kirinya? Gimana? Apa yang Anda dapat simpulkan? Kalau kalau G-nya grup komutatif. Tadi kalau HX apa? Himpunan HX gini kan? XH. Nah, kalau G-nya komutatif atau abelian, apa yang terjadi? Apa ya? Kalau sama abelian. ya, Pak. Ya, HX kalau sama ini dengan X. Sama dengan X. ya, karena ini kalau abelian, karena H ini kan sama saja dengan karena abelian berarti sama dengan XH ya, hanya anggota. Nah, tak lain adalah ini adalah koset kiri. Jadi kalau G-nya komutatif maka koset kanannya akan sama dengan koset kiri ya. Itu kalau grupnya abelian. Tapi secara umum seperti tadi itu tidak sama ya. Seperti yang S3 itu kan G-nya kan tidak komutatif. Maka belum tentu koset kanan sama dengan koset kiri. Ya, itu. Kemudian
Kalau G-nya grup, misalkan G-nya grup, H subgrup G, B-nya anggota G. B-nya anggota G ya. Ini apakah B anggota HB? Ya. Apakah B anggota HB? Anggota HB enggak? Apakah B itu anggota koset kanannya di B? Apa sih HB itu siapa anggotanya? HB, H, anggota H. Pokoknya semua hasil operasi antara anggota H dengan B itu adalah anggotanya HB. Nah, sekarang B itu anggota HB enggak? Sama saja dengan mempertanyakan apakah B itu merupakan hasil operasi antara anggota H dengan B, gitu loh. Ya enggak? Iya, Pak. Kenapa? Siapa ini di sini? Kristania. Ya, ini apa ini isinya? Kristania. B itu sama dengan apa? Operasi B. Siapa ini? Anggota H di sini siapa? Sini. Anggota H. Iya. Ini saya ulangi. Koset kanan H ya, koset kanan H ya. Ini kan sama dengan HB itu sama dengan H operasi B, di mana hanya anggota H kan? Oke. Siapa anggotanya HB itu? Ya pokoknya adalah yang dapat dinyatakan sebagai hasil operasi anggota H. Ini anggota H, ini kan anggota H kan? Ini dioperasikan dengan B. Nah, pokoknya kalau sini dia dapat dinyatakan sebagai hasil operasi antara anggota H dengan B, maka dia anggota HB. Nah, pertanyaannya, apakah B itu anggota HB? Sama saja dengan mempertanyakan apakah B itu dapat saya nyatakan sebagai hasil operasi antara anggota H dengan B, gitu loh. Nah, siapa di sini anggota H di sini sehingga memenuhi ini? Ada enggak? Identitasnya bukan, Pak? Nah, identitas. Ini identitasnya H sudah kan? Oh, karena B sama dengan E. Ini E-nya identitasnya H, operasi B. Oh, berarti B itu anggota HB. Ya. D, apakah kalau kita kembali ke pertanyaan sini, apakah B anggota HB? Ya, jelas ya. Karena B itu dapat dinyatakan sebagai E operasi B. E-nya adalah identitas. Oke, lanjut ya. Sekarang, apa artinya X itu anggota HA? Kapan X itu anggota HA? Jadi kalau X itu anggota HA berarti apa? X anggota HA berarti apa? Itu tadi loh, HA itu apa? HA. Apa artinya kalau X anggota HA berarti apa? X dapat dinyatakan X dapat dinyatakan ya dalam Mm-mm. untuk suatu anggota H dioperasikan dengan A. Nah, betul. Jadi X sudah dinyatakan sebagai H1 operasi A untuk suatu H1 anggota H.
Jadi kalau X anggota HA berarti X itu mesti dapat saya nyatakan sebagai hasil operasi antara anggota H dengan A. Oke. Itu saya kira dulu waktu kita membicarakan simbol ini kan sudah seperti ini kan. Ya. Oke, lanjut. Sama. Coba kalau Y anggota AH berarti apa? Y anggota tadi kan HA, sekarang AH. Y anggota AH berarti Y dapat dinyatakan sebagai apa? H2 Oke, H2 mana ya. H2 anggota H. Oke ya. Ini ya. Sekarang lanjut. Contoh yang lain tadi kan S3 sekarang G-nya Z8. Masih ingat Z8? Siapa anggotanya Z8? 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya. Ini dengan penjumlahan modulo 8, dia akan grup kan modulo 8. Oke, X-nya 2, hanya 0, 2, 4, 6 ini subgrup dari Z8. Yes, cari HX sama dengan apa HX? Apa ini HX berarti? Koset kanan. Apa HX? 0 operasi 2. 0 ya. 0 operasi 2 ya. Ya. Terus koma 2 operasi 2. 2 operasi 2. 4 operasi 2. 6 operasi 2. Oke, sama dengan apa ini? 2 4, 6. terus 1. Apa yang terakhir apa? 0. 0. Kan 8 kan? 8 di 8 kan 0 ya. Oh iya, Pak. Oke. Ini tinggal balik ya, 20 Iya. 22 apa 2 sama ya 4 6 0 ya, karena kebetulan ini kan operasinya komutatif maka akan sama seperti tadi kan, karena komutatif maka kosit kanannya sama dengan kosit kirinya ya 0. Sekarang saya ganti X-nya 3 maka X-nya apa? Langsung langsung 3. 3 terus 5. 7. 1. Oke ya. HX akan sama karena komutatif ya. Sama ini. 3, 5, 7, 1. Karena operasinya penjumlahan. Penjumlahan itu komutatif. Maka koset kanan sama dengan koset kiri. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Sudah ini. Nah, sekarang kita akan membicarakan subgroup normal ya. Tadi adalah koset, sekarang subgroup normal. Karena ini memerlukan pengertian koset. Definisi. Misalkan G group. N itu subgroup G. Jadi ada G itu grup, N itu subgrupnya. Nah, N itu disebut subgroup normal, ditambahi normal ya, jika ya N ini dia subgroup.
kalau dia punya sifat khusus, dia dinamakan subgroup normal. Apa syaratnya sifat khususnya? Ini memenuhi ini. Untuk setiap G anggota G, N anggota N, maka Gn G inverse anggota N. Jadi sekali lagi, N itu disebut subgroup normal jika untuk setiap G anggota G besar ini, N-nya di sini, maka Gn G inverse anggota N. Misalkan saya ambil G-nya di sini, N-nya di sini, maka Gn dengan operasikan G inverse, mungkin di dalam sini G inverse-nya ya, maka ini akan masuk di dalam sini. Gn G inverse itu anggota N. Itu hanya subgroup normal. Ini untuk setiap G anggota G dan N anggota N. Maka Gn G inverse anggota N. Itu definisi subgroup normal. Jadi N-nya itu harus subgroup dulu. Kemudian kalau dia subgroup juga memenuhi syarat ini, maka dikatakan dia subgroup normal. Nanti simbolnya adalah kalau subgroup normal begini. Kalau gini subgroup, ya ini subgroup. Maka ditambah gini, itu namanya subgroup normal. Ya. Oke, contoh. Selalu S3 karena S3 itu tidak komutatif. G-nya S3. N-nya contohnya apa? Subgroup dari S3 tadi apa? Sigma 1 misalkan. Sigma berapa? 3, 4 ya? Ya ini subgroup ini. 1, 3, 4 subgroup ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. sekarang pertanyaannya apakah N ini subgroup normal apa tidak? Apakah N itu subgroup normal? Nah, ya, dia sudah subgroup. Apakah subgroup normal? Cek ini aja. Apakah untuk setiap G anggota G, N anggota N berlaku ini? Sekarang, untuk setiap G anggota G ya, untuk setiap G anggota G. G-nya ada berapa anggotanya? G-nya ada berapa anggotanya? G-nya ini G. 6. Ada 6, berarti untuk setiap G anggota G, berarti ini ada 6 kemungkinan. Mungkin dia G-nya itu mungkin sigma 1, mungkin sigma 2, mungkin sigma 3, mungkin sigma 4, sigma 5, sigma 6. Ini anggota G. Kemudian N-nya anggota N. N-nya ada berapa anggotanya? 3. 3 kan? Berarti ini masing-masing nanti ada 3. Jadi ini N-nya ada 3. Maka Gn G inverse anggota N apa tidak? Ada berapa yang harus dicoba nanti? Jadi yang pertama kalau G-nya sigma 1, maka nanti akan ketemu N-nya sigma 1 lagi. Ini mereka ketemu apa nanti? Sigma 1, sigma 1, sigma 1 inverse. Paham ini? Ini dulu. Ya, Pak. Kalau G-nya itu sigma 1, N-nya sigma 1, maka ini kan sigma 1, sigma 1 ini inverse-nya yang kiri ini. Nih ya. Oke ya, ini sama dengan apa ini? Sigma 1 kan, ini kan identitas. Sigma 1, sigma 1, sigma 1. Sigma 1 anggota N enggak? Masuk ya? Oh, anggota N. Ya. Terus lanjutkan. Yang kedua sekarang. Ya. G-nya tetap sigma 1, tapi ininya yang ganti. N-nya tadi kan sigma 1, sekarang ganti sigma 2, sigma 3. Maka ini jadi apa ini? Sigma 1, Sigma 1, sigma 3, sigma 1 inverse. Jadi apa ini? Ini kan sigma 1 kan identitas kan? Ini tetap sigma T. Ngerti? Sigma 3. Ya. Oh, sigma 3 anggota N. Oh, berarti lanjutkan. Sekarang N-nya sigma 4. Berarti sigma 1, sigma 4, sigma 1 inverse. Karena identitas tetap aja dengan dia ya. Berarti ini sigma 4 anggota N. Oke. Paham ya? Ya, Ini Pak. baru G-nya sigma 1. Sekarang ganti sigmanya G-nya sigma 2. Jadi kalau sigma 2 maka boleh apa? Sigma 2 Sigma 1. ini sigma 1, Sigma 1, sigma 2 inverse. sigma 2 Oke, sama dengan apa ini? Sigma 2. Betul.
Sigma 2 inverse itu apa? Inverse sigma 2, sigma 2 ya. 22 jadi apa? Sigma 1 tak ini. Iya. Hasilnya apa? Akhirnya apa? Sigma Sigma 1 1. kan? Oke. Iya. Anggota N kan? Oh, anggota N. Kalau dia anggota lanjutkan. Kalau begitu ini bukan anggota selesai, dia bukan subnormal gitu ya. Kalau masih N anggota N lanjutkan. Tapi kalau begitu satu saja, oh bukan anggota N berhenti, maka kesimpulannya adalah dia bukan subgrup normal. Karena ini masih anggota N lanjutkan. Sekarang sigma 2 ganti sekarang yang tengah sigma 3 kan? Sigma 3, sigma 2 inverse. Jadi apa nih? 2 3 2 jadi apa? Sigma 4. Sigma 4. Betul, 4. Anggota enggak? Oh, anggota kan? Anggota N. Terus lanjutkan. Di sigma 2 sekarang sigma 4, sigma 2 inverse. Ini 2 4 2 jadi apa? Sigma 3. Sigma 3, Pak. Sigma 3. Sigma 3. Anggota N? Iya. Iya. Oke. Iya. Selanjutkan ya. Ini baru sampai sini. Selanjutkan. 3 4 5 6. Oh, nanti sekarang yang ganti ke sigma 3 dulu. Ayo, cek. Ada yang sudah? Inverse-nya sigma 3 apa? Sudah. Sigma 4. 4. Oke, berarti ini 3 1 4 jadi apa? 3 1 4. 1. 3 3 3 4. Jadi sigma 3. Terus 3 4 4 ya. Sigma 4. Sigma 4, Pak. Semuanya masuk di sini kan. Bisa anggota N. Selanjutkan ke yang sigma 4 sekarang ini. Ini 4. Untuk sigma boleh, Pak. Apa? Untuk yang sigma 4, sigma 1, sigma 4 inverse itu sigma 1, Inverse-nya sigma 4 tahu itu apa? sigma 3. 3 berarti 4 4 ya. Berapa nih? Apa ini? Itu sigma 1, Pak. Benar.
4 4 4 4 ke 4 tuh. sigma 3. 4 4 apa? 4 4 Ini Sigma 3. sigma 4 3 ini. Iya kan? Sigma Nih, 1 itu, Pak. sigma bentar. 1, Pak. Sigma 1, Pak. 4 ke 3, Pak. Sigma 4 4 kan 3 sigma. ya. 1. Iya, sigma 1. 4 ini sama. Itu 4 4 sigma 3 4. 4 3 4 3 3. 3. Ya, sigma 4. 4 3 3. Gak 3 dah ini. 3, Pak. Sigma 3, Pak. 3 ini ya. Iya. Ini yang 4. Ya kan? Nah, kebetulan ini anggota N semua. Ini anggota N, anggota N, anggota N. Lanjut. Berarti 4. Nah, oke. Ya tinggal 2 ya. Lanjutkan 5, 6. Yang 5. Yang 5, Pak. Yang 5 sudah. Sudah. Ini akhirnya anggota N semua itu. Ya. Ini anggota N semua ya. Ada 3 nanti ini ya. Ada 3 ya. Anggota N ya. Kemudian ini juga anggota ada 3 nanti ya. Iya kan? Sigma 1, sigma 3, sigma 4. Oke. Yang ini anggota N, sigma 5. Yang sigma 6. Juga anggota N, Pak. Anggota N semua. Iya, Pak. Oke, anggota N ya. Oh, berarti kesimpulannya adalah untuk setiap G anggota G, N anggota N, maka G, N, G inverse anggota N. Berarti ini, N ini, ya. Ternyata ini adalah subgroup normal G. Ya, ditulis N subgroup normal G. Ya. Oke. Kesimpulannya adalah di sini N subgroup normal dari G. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sekali lagi kalau Anda cek begini, di tengah itu ada satu saja yang bukan anggota N, sudah Anda berhenti. Kesimpulannya adalah dia bukan subgroup normal. Walaupun hanya satu misalkan yang bukan anggota N. Tapi ini karena tadi semuanya anggota N, maka dia subgroup normal. Jadi kalau misalkan begitu pertama saja sudah bukan anggota N, maka nggak usah lanjutkan. Kesimpulannya dia bukan subgroup normal. Ada pertanyaan? Belum. Oke, belum. Kita lanjut ya. Sekarang, kalau grupnya sendiri itu abelian, bagaimana dengan subgrupnya? Misalkan N-nya itu ada N. H-nya itu subgrup G. Terus G-nya abelian. Bagaimana dengan H? Apakah H itu subgrup normal atau tidak? Jadi kalau ini G anggota G, kalau tadinya ini di sini N anggota N, berarti H anggota H, maka G, H, G inverse, Anda perhatikan ini sama dengan apa ini? G, H, G inverse sama dengan apa? Kan abelian ini jadi apa ini? G inverse H kan? Karena abelian ini adalah abelian.
Terus sama dengan apa ini? Gigi inverse apa? Gigi inverse jadi apa? Tuh. G operasi G inverse jadi apa? Identitas. Nah, identitas dengan H jadi apa ini? Identitas dengan H sama dengan H. Nah, hanya kan anggota H kan? Hanya kan ini anggota H. Paham maksud saya? Dengan demikian, kalau grupnya itu abelian, pasti subgrupnya itu pasti subgrup normal. Paham enggak? Enggak paham. Mungkin karena saya merubah simbol ya. Jadi gini, misalkan N-nya subgrup G. Apakah N-nya itu G-nya abelian? Apakah N-nya subgrup normal? Berarti Anda harus cek kan. Kalau G anggota G, kan gini tadi. N anggota N, G inverse itu apakah anggota N gitu kan? Ya, apakah ini anggota N? Gitu kan? Nah, sekarang ini, kalau di G-nya abelian, G, N, G inverse itu sama dengan apa? Kan komutatif berarti abelian. G inverse, N. Ini kan identitas. E, N bersama dengan N. Ya, pasti, karena tadi sudah N-nya diambil anggota N, berarti anggota N. Jadi ini pasti anggota N. Jadi kalau ada grup abelian, maka setiap subgrupnya mesti subgrup normal. Normal. Oke. Yang tidak memenuhi definisi namanya bukan subgrup normal ya. Jadi yang tadi adalah subgrup normal. Yang tidak memenuhi bukan subgrup normal. Jadi jangan katakan subgrup tidak normal, nggak ada ya istilah subgrup tidak normal. Jadi subgrup normal, yang satunya adalah bukan subgrup normal. Anda jangan menyebut subgrup tidak normal, nggak ada itu. Ya. Jadi yang memenuhi definisi namanya subgrup normal, yang tidak memenuhi bukan subgrup normal. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut ya. Oke. Bentar. Lema itu teorema tapi cakupannya kecil ya. Lema. Misalkan N subgrup G, N subgrup G. N subgrup normal G jika dan hanya jika G inverse anggota N. Ini G inverse anggota N. Tadi kan definisinya kan G inverse N anggota N gini kan. Sekarang lema ini mengatakan kalau N di subgrup dia akan subgrup normal jika dan hanya jika G inverse sama dengan N. Tuh ya. Nah, oke. Nah, ini soal-soal. Ya, soal-soal. Sebagian kan saya bahas di sini, sebagian nanti Anda coba ya. Oke, saya saya bahas yang nomor pertama dulu. Nanti yang lain nanti di bagian akhir Anda kerjakan. Yang pertama ya, nomor 1. Misalkan H dan N subgrup normal G. Jadi ada 2 subgrup normal G. H dan N subgrup normal G. Ternyata bahwa irisannya juga subgrup normal G. Ya. Kalau yang dulu, kalau H dan G, kalau H dan K misalkan itu subgrup G, maka dulu H iris K juga subgrup G kan. Nah ternyata ini juga irisannya tidak hanya sekedar subgrup, dia juga subgrup normal.
Ya, saya beri contoh cara membuktikannya ya. Jadi sekarang ini diketahui ya, H dan N itu subgrup normal G. Akan dibuktikan H iris N juga subgrup normal G. Ya. Dia pertama harus ditunjukkan bahwa dia subgrup dulu. Jadi yang lalu, jadi karena H dan N itu subgrup normal G, otomatis dia subgrup kan. Kalau subgrup normal itu pasti subgrup, tapi kalau subgrup belum tentu subgrup normal. Jadi, oke, halo pendengar saya? Halo. Iya, Pak. Oke, saya terlempar tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi dari awal ya. Misalkan H dan N subgrup normal G, akan dibuktikan bahwa H iris N juga subgrup normal G. Yang pertama harus tunjukkan dulu bahwa H iris N itu subgrup ya. Karena H dan N subgrup normal, maka dia pasti subgrup ya. Karena syaratnya dia harus subgrup dulu. Karena dia subgrup normal pasti subgrup. Jadi H dan N ini pasti subgrup. Kemudian dari yang lalu, pembahasan yang lalu bahwa kalau ada dua subgrup, irisannya juga subgrup. Sudah kan ini kan? Kalau ada dua subgrup, maka irisannya juga subgrup. Yang belum tentu itu kalau gabungannya kan. Kalau gabungannya yang belum tentu ya. Kalau irisannya pasti subgrup. Nah, jadi sekarang sudah subgrup dia. Akan ditunjukkan dia subgrup normal. Oke, sebelum ke sini. Tadi kalau N disebut nomor G, apa syaratnya? Untuk setiap G anggota G, kemudian apa ini? Lanjutkan. Untuk setiap G anggota G, kemudian apa? N N anggota anggota N. N. N anggota N, Anggota maka N. berlaku G. G, N. G inverse N. anggota N. Oke. Itu kalau N ya. Saya ganti. P-nya subgrup normal G. Apa berarti? Harus berlaku untuk setiap untuk setiap apa? Di anggota G G itu anggota G, terus
anggota P. Anggota P berlaku G, P, G inverse G, P, Anggota G inverse anggota P. P. Oke, saya ganti sekarang. Yang mau saya ini. H iris N subnormal G. Berarti harus berlaku apa? Untuk setiap G anggota G, Terus apalah N simbol apa? kecil anggota H irisan N. Oke, misalkan X ya, supaya enggak ini X anggota apa? Ya, H iris N, H irisan N. maka berlaku G N G, G, X, terus G inverse. GX G inverse anggota H irisan N. nah, ini harus dibuktikan ya. Jadi ini harus dibuktikan. Ini akan dibuktikan ya. Untuk setiap G anggota G, katakanlah X anggota H iris N, maka harus berlaku GX G inverse anggota H iris N. Gitu ya, paham? Kalau paham ini saya hapus sekarang. Kok nggak mau? Yang ini nggak mau ini. Oh ini yang tadi. Oke. Jadi ini yang akan kita buktikan. Jadi sekarang ya, karena ini untuk setiap anggota G, jadi misal G anggota G sebarang, kemudian X anggota H iris N ya. Nah, kita cek sekarang gimana G X G inverse. Akan kita tunjukkan ini anggota siapa? H iris N kan? Apa yang harus Anda tunjukkan untuk mengatakan bahwa ini anggota H iris N? Apa yang harus Anda lakukan? Yes, untuk menunjukkan bahwa X anggota A iris B, apa yang harus ditunjukkan? Untuk menunjukkan X anggota A iris B, berarti apa yang harus Anda tunjukkan? X anggota A dan X anggota B. Oke. Untuk menunjukkan bahwa GX G inverse anggota H iris N, berarti apa yang harus ditunjukkan? G X G inverse anggota H dan GX G inverse anggota N. Jadi dua ini harus ditunjukkan ya. Oke. Nah, pakai informasi bahwa H dan N garis subgroup normal. Nah, sekarang karena hanya subgroup normal G, maka ya kalau G-nya anggota G, X-nya anggota siapa tadi? X-nya anggota H iris N kan? Maka dia X anggota H dan X anggota N kan? Betul? Ya. Oh, saya pilih yang saya tulis X-nya anggota H. Di X anggota H, saya berkepentingan dengan H. Karena hanya subgroup normal, maka ini berlaku apa? Hanya subgroup normal. GX G inverse anggota H. Oke. Tuh ya. Sekarang pakai informasi bahwa N-nya subgroup normal G. Jadi kalau G anggota G, X-nya kan anggota H iris N. Saya ambil X-nya anggota N. Maka berlaku apa? GX G inverse Anggota N. Oke. Dari 1, 2 berarti apa? Dari 1, 2. Berarti apa? GX G inverse Anggota H iris N. Ya. Sudah, berarti ini sudah ini terbukti nih.
Oh, jadi setiap G anggota G X anggota H iris N, maka G X G inverse anggota H iris N. Oh, berarti kesimpulannya adalah H iris N subgrup normal dari, jadi H iris N itu subgrup normal dari G. Oke, bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Nah, tadi yang nomor 1 sudah ya. Oke, nanti yang nomor lainnya nanti ya. Kita lanjutkan dulu materinya supaya ini habis sesuai dengan ini, karena ya kita satu pertemuan kan nggak ada sinkronus ya. Ini saya lanjutkan dulu supaya materinya ini kelar. Nah, sekarang yang terakhir tentang grup faktor ya, tentang grup faktor. Setelah ini kita kembali ke latihan yang tadi. Yang terakhir adalah grup faktor. Apa grup faktor itu ya? Misalkan N subgrup normal G. Apa subgrup normal ya seperti tadi ya. Misalkan N subgrup normal G. Jadi N-nya itu subgrup normal G. Apa subgrup normal tadi? Dia subgrup kemudian memenuhi syarat untuk setiap G anggota G, N anggota N, maka G, N, G inverse anggota N itu. Nah, simbol ini G semacam pembagian ya. G gini ya, GN gitu ya, GN biasanya orang membaca GN gitu aja. Himpunan semua koset kanan N di G. Jadi kalau disimbolkan ini adalah NA, hanya anggota G. Ini himpunan semua koset kanan N di G. Tapi syaratnya N-nya adalah subgrup normal. Nah, ya. GN itu adalah himpunan semua koset kanan di G. Kemudian di GN ada operasinya adalah kalau ada dua koset, NA operasi NB itu didefinisikan sebagai N dari AB. Ya. Jadi operasinya adalah NA operasi NB, ini kan dua koset kanan kan, NA operasi NB adalah N dari NAB ya. Nah, GN dengan operasi ini itu membentuk grup. Nah, grup inilah yang disebut dengan grup faktor. Nanti Anda bisa coba ini bahwa GN dengan operasi itu membentuk grup ya. Anda kalau diuraikan ini adalah apa membentuk grup tidak kosong, jelas GN tidak kosong, GN tidak kosong ya. Kenapa? Karena Anda anggotanya minimal siapa? NE. Ini anggota GN. Jadi tidak kosong. Kedua apa? Tertutup kan? Jadi yang kedua tertutup. Kalau NA operasi NB menurut definisi kan N dari AB. Ini koset kanan, ini juga koset kanan kan, koset kanan. Jadi dia tetap anggota GN. Jadi dia tertutup. Kemudian asosiatif sama ya. Jadi kalau NA, NB, NC gitu. Ini kalau berdefinisi kan NAB. Kemudian NC. Menurut definisi ini jadi sama dengan NAB C gitu kan. Kemudian karena ABC-nya di G bersifat asosiatif, maka ini juga boleh tulis A, B, C gini. Nah, ini dapat ditulis NA, ini N, B, C kan. Nah, ini sama dengan NA, NB, NC. Di bersifat asosiatif. Kemudian siapa identitasnya? Identitasnya adalah NE, NE ini. Kenapa? Karena siapapun NA kalau saya bahaskan dengan NE
sama dengan N menurut definisi ini A operasi E. A operasi E itu kan N A. Ini tetap saja dengan NA, dengan ini tetap NA. Berarti ini identitasnya ya. Kemudian yang terakhir kalau NA siapa inverse-nya? Lain adalah N dari A inverse. Kenapa? Karena kalau saya operasikan NA operasi NA inverse sama dengan menurut definisi N dari A inverse sama dengan NE. Nah, ini sama dengan identitas. Jadi semuanya itu dipenuhi, maka GN dengan operasi ini itu membentuk grup. Nah, grup inilah yang disebut dengan grup faktor. Ya. Nah, supaya Anda punya gambaran seperti apa grup faktor ya. Tadi yang 3, tadi apa yang subgroup normal? N-nya apa tadi? Yang sudah kita tunjukkan subgroup normal apa N-nya? Yang tadi. Apa tadi? Sigma 1, Sigma 3, Sigma 4. Sigma 3, Sigma 4 kan? Ini kan subgroup normal dari Sigma 4. Oke, maka yang namanya grup faktor GN ya ini himpunan N A hanya anggota G. Ya ini siapa anggotanya? N hanya anggota G, berarti N-nya ini ya berarti N Sigma 1 N Sigma 2 N Sigma 3 N Sigma 4 N Sigma 5 N Sigma 6 ya. N Sigma 1 itu akan sama dengan N ya. Nah, nanti Anda ini cari, mungkin ada yang sama ini. Belum tentu ada 6. Mungkin ada yang sama di antara ini. Atau kita cari aja lah sekarang. N Sigma 2. N Sigma 2. Apa ya? Kita cari ya N Sigma 2. N Sigma N Sigma 1. Ngerti? Maksud kenapa sama dengan N? Sigma 1 kan identitas kan? Kalau ini dioperasikan identitas kan tetap aja ini kan? Jadi ini akan sama dengan N. Paham enggak? Paham. Paham ya, ini N. Sekarang N Sigma 2. Siapa ini isinya? Sigma 2 ya? Terus 32. 32 itu apa? Paham? Ngerti maksud saya? N-nya gantian. Ini kalau N-nya Sigma 1 berarti 1, 2, 2. Terus 32. 32 apa? 6. 6. Terus 42. 5. 5. Oke. Ini N Sigma 2 ini. Terus N Sigma 3. Sigma 3. 3. Terus Sigma 3, 4. 4, 3. 1 ya. 1. Oke. Terus N Sigma 4. 4. 4. Terus 1. 1, 3 ya. Ya. Gini loh, kalau Anda ini Sigma 4, ini tadi kan sudah Sigma 4 kan? Iya. Ya. Sudah, itu pasti ini, pasti sama dengan ini persis. Karena tadi apa? Kalau ada 2 koset kanan, sama atau dia tidak beririsan. Begitu ada yang beririsan, mesti harus sama nih. Paham maksud saya? Ya. Nah, jadi kan tadi kalau ada 2 koset, mesti ada 2 kemungkinan. Dia persis sama atau tidak beririsan. Jadi kalau ada 1 aja yang beririsan, itu mesti sama akhirnya. Itu. Ya. Sekarang N Sigma 5. Apa? Sigma 5 kan? Ya. Coba ini mana Sigma 5? Ini kan? Pasti akhirnya sama dengan ini nanti. Nggak tahu urutannya
Ini pokoknya yang penting akan sama dengan ini. Nanti akan sama dengan sigma 2, sigma 6. Karena sudah ada irisannya, pasti harus sama. Terus ini 5, sigma 6. Di sigma 6, ya pasti sama dengan ini kan, 5. Sigma 5, sigma 2. Hanya ada berapa yang berbeda? Hanya ada berapa yang berbeda? Ternyata. Hanya 2, ternyata ini GN. Hanya ada 2, anggotanya adalah himpunan di dalam himpunan ini. Ini ya, N sigma 2 kan, jadi ini anggotanya adalah sigma 2, sigma 6, sigma 5, dan ini sigma 1, sigma 3, sigma 4. Sudah ini namanya grup faktor. Grup faktor itu ya himpunan yang anggotanya koset sendiri itu himpunan. Jadi grup faktor itu himpunan, anggotanya himpunan. Ya. Inilah namanya grup faktor untuk N ini. Untuk N ini. Ingat syaratnya tadi adalah N-nya itu harus subgrup normal. Ada pertanyaan? Paham maksudnya ya? Nanti Anda bisa cari yang grup faktor yang lain di S3 ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Oke, belum. Kalau belum, ini tentukan GN sudah ya. Oke. Baik, ini ya pertemuan kita ya.